Dan inilah part kedua dari kelanjutan alur cerita film Dr. Sleep. Jadi bagi kalian yang belum menonton part pertamanya, kami sarankan menonton video sebelumnya terlebih dahulu. Video bisa dilihat di pojok kanan atas. Baik, langsung aja kita lanjut ke part keduanya. Jadi Crawdaddy dan yang lainnya pergi tanpa Rosie untuk menangkap Abra. Danny dan Billy yang diarahkan oleh Abra berhasil menemukan lokasi tempat di mana Bradley dikuburkan. Mereka menggali tempat itu dan hasilnya mereka menemukan jasad Bradley yang telah membusuk. Esok harinya, Danny dan Billy mendatangi rumah Abra. Di sini ayah Abra sangat marah pada Danny karena dia mengira bahwa Danny mengajak Abra untuk melakukan hal-hal yang sangat berbahaya. Namun di saat si ayah ingin menyerang Danny, Abra menghentikannya. Selanjutnya Danny menceritakan semua yang dialami bersama Abra, termasuk penemuan jasad Bradley yang telah tewas. Namun si ayah tidak percaya apa yang dikatakan oleh Danny. Dengan terpaksa, Abra menggunakan kekuatannya untuk memperlihatkan kepada ayahnya tentang apa yang dia lihat. Si ayah menjadi gemetaran dibuatnya karena telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Lalu Danny bertanya kepada Abra, "Apakah kau siap?" Abra pun menjawab, "Aku sudah siap." Setelah itu Danny mengeluarkan sarung baseball dan menyerahkan kepada Abra agar Abra bisa melacak keberadaan dari Barry si gendut. Saat itu dengan menggunakan kekuatannya, ia pun langsung melihat keberadaan Barry dan yang lainnya. Namun di sana dia tidak melihat Rosie. Setelah mengatakan apa yang ditemukan oleh Abra kepada Danny, lalu mereka pergi ke kamar untuk memastikan sesuatu. Danny bertanya kepada Abra, "Apakah kamar ini yang dilihat oleh Rosie?" Abra menjawab, "Ya, hanya kamar ini yang dilihat oleh Rosie." Kemudian Danny menyarankan kepada Abra untuk membuat sebuah jebakan. Abra pun menyetujuinya. Kemudian Danny, Billy, dan Abra pergi ke hutan. Mereka menyiapkan tempat agar bisa menyergap komplotan Crawdaddy dan kawan-kawan. Setelah sampai, Abra duduk di atas sebuah meja menunggu kedatangan Crawdaddy dan kawan-kawannya. Tak lama setelah itu, sebuah mobil besar tiba di sana. Crawdaddy dan kawan-kawan perlahan turun dari mobil dan mulai berjalan mendekati Abra. Setelah itu, Andy yang di tangannya memegang jarum suntik yang berisi bius perlahan mendekati Abra yang menggunakan kekuatannya kepada si Abra. Di sini Abra berpura-pura dikendalikan oleh Andy. Setelah mendekat, Andy menusuk jarum suntik yang berisi bius ke leher Abra. Ia pun senang karena pekerjaannya berjalan mulus. Dia menatap ke arah teman-temannya di belakang. Namun tiba-tiba saat dia menatap kembali ke arah Abra, Abra sudah tidak ada. Ternyata yang dipegang oleh Andy saat ini hanyalah sebuah boneka. Saat itu juga mereka mulai sadar bahwa mereka sedang dijebak. Di kejauhan terdengar suara tembakan. Korban pertama adalah si Barry gendut yang ditembak, sedangkan Rosie yang dari jauh melacak keberadaan teman-temannya seakan mengetahui apa yang dialami oleh teman-temannya. Lalu ia berteriak, "Tidak, pergi dari sana, itu adalah jebakan." Setelah semuanya tewas, hanya tersisa Andy yang telah berlari ke dalam mobil itu. Lalu Danny mendekati mobil tersebut. Namun saat dia berniat menembak Andy, ternyata peluru senapannya habis. Saat dia ingin mengisi kembali peluru tersebut di senapannya, Andy keluar dari mobil dan mempengaruhi pikiran Danny. Danny sempat tertidur dibuat oleh Andy, namun Abra berhasil kembali membangunkan Danny. Pada saat Danny terbangun, senapan telah diarahkan ke kepala Danny oleh Andy. Di saat Andy ingin menembak Danny dari jauh, Billy tiba-tiba menembak Danny lebih dulu. Di sini Billy perlahan mendekati Andy dan Danny berusaha mencegah Billy untuk tidak mendekat. Namun benar saja, setelah Billy mendekat dengan Andy, dia mempengaruhi Billy untuk bunuh diri. Dan hasilnya, Billy menembakkan senjatanya tepat di dagunya dan Billy pun tewas.
hanya tinggal Denny sendiri. Saat itulah Abra melalui pikirannya datang menemui Denny dan mengatakan, "Crow Daddy ada di mana? Cepat cari ayahku." Tapi tiba-tiba saat ia ingin menyelesaikan kata-katanya, Abra langsung menghilang. Ternyata Crow Daddy telah pergi ke rumah Abra dan berhasil menyuntikkan obat bius ke Abra. Di sini ayah Abra berusaha menghentikannya untuk membawa Abra. Namun alhasil si ayah Abra tewas di tangan Crow Daddy dan dia pergi membawa Abra menaiki mobilnya. Dia berniat membawa Abra menemui Rosie. Denny lalu kembali ke rumah si Abra dan dia berpikir bagaimana caranya menemukan Abra. Dan saat itulah dia ingat kata-kata Abra bahwa otaknya seperti radio. Denny langsung berhenti untuk berpikir dan dia hanya mendengarkan sinyal radio yang dipancarkan oleh Abra. Akhirnya Denny pun berhasil. Dia menemukan Abra dalam mobil, lalu mengambil alih tubuh dari Abra. Lalu dia mengajak bicara Crow Daddy dan mengatakan, "Akulah yang membunuh teman-temanmu." Dan saat itulah ini mengendalikan tubuh Crow Daddy. Dan mobil pun menabrak sebuah pohon. Crow Daddy yang terlempar ke depan dalam keadaan sekarat. Akhirnya Crow Daddy tewas. Dan saat ini hanya tinggal Rosie sendiri. Abra kembali berjalan di jalan raya. Depannya terlihat Rosie yang sedang menghadangnya. Namun ini bukan Rosie yang asli, melainkan hanya bayangan kiriman Rosie. Abra yang mengetahui itu hanya jalan melewatinya. Rosie di puncak amarahnya mengambil cadangan uap yang dia miliki dan mengkonsumsinya. Setelah itu, semua luka yang ada di tangannya seketika sembuh total. Esok harinya, lalu Denny menjemput si Abra dan membawanya pergi ke suatu tempat untuk membuat jebakan dan memprediksi Rosie akan mengejar mereka. Tempat itu adalah sebuah rumah masa kecil Denny, dan itu adalah Hotel Overlook. Setelah keluar dari mobil, Denny menyuruh Abra untuk menunggunya di mobil dan memintanya memperhatikan ke ujung jalan. Jika ada cahaya lampu di sana, itu artinya Rosie akan datang, dan mengatakan agar Abra segera menghubungi Denny. Denny pun masuk ke dalam Hotel Overlook. Setelah masuk ke dalam, dia berada di sebuah bar. Ia bertemu dengan ayahnya, yaitu Jack. Di sini ternyata Tuan Jack tersesat dan dikendalikan oleh sisi gelap Hotel Overlook. Ia berusaha membunuh Denny dan ibunya, namun gagal melakukannya. Dan kematian Jack pada saat itu, ibunya berubah menjadi sangat berbeda karena terpuruk dengan apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Denny diperlakukan ibunya berbeda setelah kejadian itu. Setelah ibunya meninggal, Denny selalu menyalahkan dirinya sendiri dan bergabung dalam minuman alkohol. Pada saat itu, dia melakukan obrolan singkat tentang masa lalu bersama ayahnya. Setelah agak lama perbincangan itu, tiba-tiba Abra menghubungi Denny, mengatakan bahwa Rosie telah datang. Denny cepat berlari keluar dari Hotel Overlook dan menjemput si Abra. Dia kembali masuk ke dalam hotel dan menunggu Rosie di tengah ruangan. Di luar hotel itu, terlihat Rosie telah sampai. Kemudian ia perlahan masuk ke dalam. Rosie pun tiba di tengah ruangan, dan di depannya terlihat Denny bersama Abra berdiri di atas tangga, dan mereka saling menatap. Setelah obrolan singkat, Denny lalu mengaktifkan kekuatannya dan menyeret Rosie masuk ke dalam pikirannya yang berbentuk seperti labirin Hotel Overlook. Setelah itu, Abra mulai memburu Rosie dan melukainya. Namun karena terlalu sering diserang oleh Abra, Rosie mengetahui pola serangan si Abra, dan pada serangan berikutnya, Rosie berhasil menangkap Abra dan menjekik lehernya. Dan pada saat itulah yang mengetahui bahwa ini bukan pikiran Abra, melainkan pikiran Denny. Dia menyerang kembali dan berhasil kabur dari pikiran Denny. Denny yang terjungkal dibuatnya. Lalu Denny memerintahkan Abra untuk berlari. Abra pun menurutinya
terjadilah sebuah pertarungan antara Rosie dan Danny. Di sini Danny berhasil dikalahkan oleh Rosie. Mungkin karena Rosie telah hidup cukup lama, membuat Danny dapat mudah untuk dikalahkan. Rosie berniat mengkonsumsi uap supranaturalnya milik Danny. Namun setelah ia mulai memasuki pikiran Danny, ia pun jadi penasaran dan beralih menjabak kepala Danny dan mencoba membaca pikirannya. Sampai di sana, ia menemukan adanya banyak kotak-kotak yang berjajar. Rosie bertanya, apa isi dari kotak itu? Apakah sesuatu yang istimewa? Tidak ada yang istimewa, tapi mereka kelaparan, sama sepertimu. Kemudian Danny melepaskan beberapa makhluk dari kotak itu dalam pikirannya. Dan saat itulah makhluk Overlock yang dilepaskan oleh Danny sampai menyerang Rosie dan menyedot semua kekuatan supernaturalnya milik Rosie, dan Rosie akhirnya tewas. Setelah itu makhluk Overlock menyerang Danny dan mempengaruhinya, sehingga Danny juga terseret ke sisi gelap seperti ayahnya. Setelah itu Danny yang sedang memegang kampak bertemu dengan Abra. Karena melihat wajah Danny, lalu Abra pun berlari dan Danny pun mengejar di belakangnya. Abra lalu sampai di kamar nomor 237 dan memasukinya. Abra akhirnya terkurung di kamar itu dan Danny telah menemukannya. Mereka saling berhadap-hadapan. Kemudian Abra berkata, "Kau telah mengendalikan tubuh Danny, tapi dia masih ada di dalam sana." Abra lalu memegang tangan Danny dan berhasil menyadarkannya. Danny lalu membujuk Abra untuk meninggalkan hotel Overlock tersebut. Ia meyakinkan Abra bahwa dia akan mengatasi semuanya. Abra lalu menurutinya dan bergegas berlari keluar dari hotel Overlock. Danny lalu pergi ke tempat di mana mesin pembangkit listrik berada. Ia lalu mengacaukan mesin tersebut dan akhirnya mesin itu terbakar. Api pun sangat cepat menyebar ke seluruh hotel. Sedangkan Danny ikut terbakar di hotel Overlock tersebut. Beberapa hari selanjutnya, kita melihat adegan Abra berbicara dengan Danny. Dan yang kita lihat bukan Danny yang seperti sebelumnya. Di sini Danny yang sudah berubah menjadi makhluk supranatural atau makhluk gaib. Ia menjadi pendamping Abra dan mengajari semuanya yang dia ketahui kepada Abra. Dan Abra selanjutnya yang harus mengurung makhluk Overlock yang telah dilepaskan sebelumnya. Dan film pun berakhir.